Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan pada percobaan 7 tentang bilangan oksidasi nitrogen, di mana terdapat kalium permanganat, kertas indikator, asam nitrat, larut natrium hidroksida, logam aluminium, tembaga, dan tembaga nitrat. Sedangkan alat yang digunakan terdapat batang pengaduk, labu Erlenmeyer, tabung reaksi, dan juga lain-lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Mariulfa dari jurusan Kimia Angkatan 2018 dari Universitas Sriwijaya. Dan kami akan melaksanakan percobaan 7 tentang bilangan oksidasi nitrogen bersama rekan saya, Alvan Wijaya, dan juga Elsa Agustiara. Saya akan mewakili bagaimana cara melaksanakan eksperimen-eksperimen pada percobaan 7 ini. Stay tune ya. Langsung saja kita ke eksperimen yang pertama. Yang pertama kita siapkan HNO3. Tuangkan secukupnya ke dalam gelas beker. Itu sediakan juga serbuk CU. Serbuk CU dimasukkan ke dalam tabung reaksi secukupnya. Menggunakan HNO3 yang 2 molar, jadi tidak menggunakan HNO3 yang pekat. Selanjutnya, setelah serbuk CU tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kita ambil beberapa tetes HNO3 untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Bebas berapa tetes yang mau diinginkan. Baik, kita aduk. Oke, setelah ditunggu sekitar 30 detik, akan terjadi perubahan. Warnanya akan menjadi warna biru, dan ada uap coklat, serta terdapat gelembung. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke eksperimen 2, yang menggunakan KNO3, dan juga menggunakan CuNO3. Baiklah, percobaan yang pertama kita akan menggunakan KNO3. Ambil KNO3 secukupnya dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Oke, tunggu. Lanjut. Cukup. Selanjutnya kita akan memanaskan padatan KNO3. Hidupkan dulu spiritusnya. Gunakan penjepit. Setelah itu panaskan. Dan amati perubahan yang bakalan terjadi. Padatan KNO3 tadi yang setelah dipanaskan akan menghasilkan bentuknya seperti ini, berupa cairan yang bening. Kita akan menggunakan CuNO3. Ambil CuNO3 secukupnya dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Padatan CuNO3 yang setelah dipindahkan ke dalam tabung reaksi kita panaskan dan amati apa perubahan yang bakalan terjadi. Selanjutnya kita panaskan serbuk CuNO3 tadi sampai terjadi perubahan. Baiklah, perubahan yang terjadi adalah padatan CuNO3 tadi berwarna biru, terdapat sedikit gelembung, dan dia berbentuk cair. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke eksperimen 3 yang menggunakan asam nitrat. Ambil 2 ml asam nitrat itu dipindahkan ke dalam tabung reaksi. NaOH yang sudah masuk ke dalam tabung reaksi tadi akan kita tambahkan dengan natrium hidroksida sebanyak 5 ml. 1 molar. Pindahkan secukupnya ke dalam gelas beker. Setelah itu, masukkan ke dalam gelas ukur sampai 5 ml.
Sebanyak 5 ml NaOH yang sudah dipindahkan ke gelas ukur dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi HNO3. Diaduk. Selanjutnya, larutan tadi kita tambahkan dengan logam aluminium. Tambahkan secukupnya. Diaduk sambil diaduk. Ya. Setelah diaduk, terdapat gelembung. Setelah itu, kita masukkan ke dalam ditambahkan dengan kertas lakmus. Dan diamati perubahannya. Setelah diamati perubahannya, ternyata dia bersifat asam. Kertas lakmusnya menunjukkan warna merah. Selanjutnya kita ke eksperimen 4. Bahan yang pertama kita siapkan adalah asam sulfat 0,45 molar. Pindahkan ke dalam gelas beker secukupnya. Banyak 10 ml H2SO4 menggunakan gelas ukur. Sudah cukup 10 ml, kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Bentar. 10 ml asam sulfat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu didinginkan di dalam batu es selama berapa menit. Oke, selanjutnya H2SO4 yang setelah didinginkan tadi dibagi dua ke dalam tabung reaksi. Disamaratakan. Oke. Ya, tabung reaksi sudah dibagi tadi. Kita masukkan padatan NaNO3 secukupnya. Aduk hingga larut. Setelah larut, maka kita panaskan dan amati perubahan yang bakalan terjadi. Oke, dan dilihat perubahannya. Larutan tersebut menjadi bergelembung. Baik, kita tutup. Dan reaksinya yaitu exotherm. Selanjutnya, tabung reaksi yang kedua tadi ditambahkan NaNO3 secukupnya. Tambahkan NaNO3 secukupnya. Dan diaduk sampai larut. Setelah NaNO3 larut, maka kita akan menambahkan KMNO4 dengan konsentrasi 0,02 molar. KMNO4 0,02 molar, masukkan ke dalam gelas beker secukupnya. Ambil KMNO4 menggunakan pipet tetes. Setelah itu tetesi ke dalam larutan tadi dan amati perubahan yang bakalan terjadi. Lanjut. Sambil diaduk-aduk dan amati yang perubahan yang terjadi. KMNO4 larut dalam larutan tersebut. Baiklah, itulah hasil eksperimen dari bilangan oksidasi di percobaan 7. Dan bisa dilihat hasil-hasilnya. Bagaimana? Menarik bukan? Baiklah, mungkin cukup batas ini saja percobaan 7 tentang bilangan oksidasi nitrogen. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.